Kakak atas nama Gabriel Vanto Gregorio. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang penyesuaian diri. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan pengertiannya, ya. Nah, penyesuaian diri atau adaptasi berasal dari pengertian yang didasarkan pada ilmu biologi. Kalau tidak salah ditemukan oleh Charles Darwin pada teori evolusinya. Nah, menurut Charles Darwin, tingkah laku manusia itu dapat dipandang sebagai reaksi terhadap lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur ilmiah lainnya. Jadi penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah yang dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, baik, itu teman-teman, itu pengertiannya. Yang berikut karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Jadi remaja senantiasa berjuang agar dapat memainkan perannya sesuai dengan perkembangan masa peralihannya dari masa anak-anak menjadi dewasa. Yang kedua, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Pada umumnya, remaja mengetahui jika ingin menjadi sukses, maka ia harus rajin belajar. Namun dalam upaya mencari identitasnya, remaja seringkali mencari kegiatan yang bersifat di luar belajar. Yang ketiga, penyesuaian diri remaja terhadap seks. Secara fisik, remaja mengalami pertumbuhan fungsi seksual, sehingga dorongan seksualnya juga kuat. Artinya, remaja perlu menyesuaikan dirinya untuk bisa mengendalikan hasrat seksualnya dalam batas nilai moral. Yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Karena dinamika perkembangan yang sangat dinamis, remaja seringkali dihadapkan pada kecemasan, konflik, dan frustasi. Strategi penyesuaian diri dalam hal ini biasanya melalui mekanisme pertahanan diri. Yang kelima, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Remaja melakukan penyesuaian antara dorongan kebebasan serta inisiatif dan kreativitas dengan kegiatan bermanfaat. Dengan demikian, penggunaan waktu luang akan menunjang diri dan manfaat sosial. Yang keenam, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Remaja berusaha mampu bertindak proporsional dalam memenuhi kebutuhan sosial. Yang ketujuh, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Dalam konteks ini, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial adalah mengintegrasikan antara dorongan untuk bertindak bebas dengan menjalankan tuntutan norma sosial yang berjalan dalam masyarakat. Berikut contoh sikap penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri positif. Jadi remaja yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. Yang kelima, mampu belajar dari pengalaman. Yang keenam, bersikap realistik dan objektif. Yang kedua, penyesuaian diri negatif. Jadi ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang negatif. Yaitu yang pertama, yaitu reaksi bertahan. Reaksi bertahan adalah mempertahankan dirinya seolah-olah ia tidak sedang mengalami kegagalan. Yang kedua, reaksi menyerang. Remaja yang salah akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Yang ketiga, reaksi melarikan diri. Jadi dalam reaksi ini, remaja atau individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalan.
Berikutnya, aspek penyesuaian diri. Jadi pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek, yaitu yang pertama penyesuaian pribadi. Jadi penyesuaian pribadi adalah kemampuan remaja atau individu untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh tidak adanya rasa benci, tidak ada keinginan untuk lari dari kenyataan, atau percaya pada potensi yang ada padanya. Sebaliknya, kegagalan penyesuaian diri ditandai oleh adanya keguncangan dan emosi, kecemasan pribadi, ketidakpuasan dan keluhan terhadap nasib yang dialami. Yang kedua, penyesuaian sosial. Di dalam kehidupan di masyarakat, terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain dan silih berganti. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan hukum, adat istiadat, moral, nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses penyesuaian sosial, remaja atau individu berkenalan dengan nilai dan norma sosial yang berbeda-beda, lalu berusaha untuk mematuhinya, sehingga menjadi bagian dan membentuk kepribadian remaja tersebut. Implikasi penyesuaian diri peserta didik. Penyesuaian diri peserta didik merupakan proses penting dalam kehidupan sekolah yang berpengaruh besar terhadap perkembangan siswa. Lingkungan sekolah bukan hanya bertanggung jawab dalam hal pengajaran, tetapi juga pendidikan. Untuk membantu memperlancar proses penyesuaian diri peserta didik di sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain: yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang menimbulkan rasa betah bagi siswa, baik sosial, fisik, maupun akademis. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa merasa nyaman secara keseluruhan. Dari segi sosial, penting untuk membangun suasana inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan dihormati oleh teman serta guru mereka. Secara fisik, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan rapih juga berperan besar dalam membuat siswa merasa nyaman. Dan dari segi akademis, sekolah perlu memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa tanpa membuat mereka merasa tertekan. Lingkungan yang mendukung ini akan membantu siswa merasa betah di sekolah dan dapat mempercepat proses penyesuaian diri mereka. Yang kedua, berusaha memahami siswa secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun aspek pribadinya. Guru perlu melihat siswa secara holistik, tidak hanya dari hasil akademis mereka. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, latar belakang keluarga, minat, dan kepribadian siswa sangat penting untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan baik di sekolah. Misalnya, siswa yang mungkin berprestasi rendah secara akademis mungkin memiliki kelebihan di bidang lain, seperti bidang sosial ataupun kreatif. Guru harus berusaha mengetahui potensi dan kesulitan siswa secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat dalam proses adaptasi mereka. Yang ketiga, menggunakan metode dan alat mengajar yang mendorong gairah belajar. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan alat bantu belajar yang menarik dapat menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Misalnya menggunakan media visual, audio, atau teknologi digital dapat memfasilitasi pemahaman materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik. Guru juga bisa menerapkan metode pembelajaran yang interaktif seperti tanya jawab, diskusi, atau simulasi yang tidak hanya membuat pembelajaran lebih hidup, tetapi juga membantu siswa untuk lebih aktif berpartisipasi. Dengan demikian, gairah belajar siswa meningkat, yang pada gilirannya membantu mereka menyesuaikan diri dengan lebih baik di lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan proses bimbingan dan penyuluhan sebaik-baiknya. Program bimbingan dan konseling yang baik sangat penting untuk membantu siswa menghadapi berbagai masalah, baik akademis, sosial, maupun emosional. Bimbingan ini harus diberikan secara konsisten dan profesional, dengan tujuan membantu siswa mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memperkuat kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Program ini juga dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka sendiri.
Yang kelima, membuat tata tertib sekolah yang jelas dan dipahami oleh siswa. Tata tertib sekolah adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku siswa. Aturan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka, serta menciptakan keteraturan di sekolah. Dengan aturan yang jelas, siswa akan lebih mudah menyesuaikan diri dan tahu batasan-batasan dalam berperilaku. Ini juga dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib.